Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga negara asing memukul seorang sopir minibus di kota Palembang. Diduga aksi pemukulan ini dipicu kesalahpahaman. Harga telur ayam di pasar tradisional kota Palembang perlahan mulai merangkak naik. Mahalnya harga telur ini membuat telur pecah diburu pembeli. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Haji Alex Nurdin dituntut hukuman 20 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi pembelian gas bumi serta dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya di Palembang. Harga cabai di Kabupaten Ogan Ilir mengalami kenaikan harga. Meski mengalami kenaikan, peminat cabai tidak mengalami penurunan. Harga cabai di pasar tradisional Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir terus mengalami kenaikan. Sejak 1 minggu terakhir, harga cabai sudah 2 kali mengalami kenaikan harga. Harga cabai keriting mengalami kenaikan tertinggi, yaitu Rp48.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Selain cabai merah keriting, kenaikan juga terjadi pada cabai jenis lainnya. Cabai rawit setan dari harga Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau berada di harga Rp45.000 per kilogramnya dari sebelumnya di harga Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai ini disebabkan karena kurangnya pasokan dari pihak agen. Kalau dia malam ini masuk, kemungkinan turun lagi. Nah, itulah. Ya kemarin ini kalau bilang kosong tidak masuk, naik. Ya, cuman kalau dia barang banyak, turunnya gratis 2 kali lipat dari situ. Meski mengalami kenaikan harga, pedagang mengaku peminat cabai tidak mengalami penurunan. Akan tetapi mereka, para pembeli, cenderung mengurangi jumlah pembelian cabai akibat naiknya harga. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, sementara itu harga telur ayam di pasar tradisional di kota Palembang perlahan mulai merangkak naik. Mahalnya harga telur ini membuat telur pecah pun diburu oleh pembeli. Harga telur ayam di pasar tradisional di kota Palembang mulai merangkak naik. Telur ayam yang semula dijual Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Kenaikan ini telah dirasakan pedagang sejak 3 hari pasca Lebaran. Mahalnya harga telur membuat pembeli, khususnya para penjual makanan, mulai berburu telur pecah. Meski kurang higienis, namun harganya yang lebih murah menjadi alasan pembeli untuk membeli telur pecah. 1 kilogram telur pecah dijual dengan harga Rp23.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga telur ini disebabkan karena kurangnya pasokan telur di sejumlah pasar tradisional oleh pihak agen. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang yang mengalami penurunan omset hingga 40%. Kenapa Bu milihnya telur pecah Bu? Harganya kan agak murah. Kalau yang ini kan mahal, 23 sejauhnya ini 3.000 ada Oh, selisih cuma 3.000 Bu ya? Iya, 3 telur pecah sekarang 23.000. Jadi selisih dengan telur 3.000 kadang 4.000. Oh itu. Banyak ke situ, Cek. Jadi yang masyarakat yang jual-jual makanan itu larinya ke telur pecah. Cek, ini kenapa nih harga telur bisa mahal ya? Katanya yang tukang ngingonnya banyak Bu. Jadi telur itu kosong. Pedagang berharap pasokan telur ayam di pasar-pasar tradisional berjalan lancar sehingga harga dapat kembali normal seperti semula. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Ya, kita ke informasi lain. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Gubernur Sumatera Selatan Haji Alex Nurdin hukuman 20 tahun penjara atas dugaan kasus korupsi pembelian gas bumi oleh Badan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDE, serta kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya di Palembang. Dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang Rabu kemarin, jaksa penuntut umum menegaskan terdakwa Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode, dinilai memenuhi unsur diduga melakukan korupsi untuk kedua kasus dugaan korupsinya. Adapun tuntutan primer berupa pidana penjara 20 tahun dan subprimer denda uang pengganti. Jaksa penuntut Kejaksaan Agung juga menghukum terpidana dengan pidana tambahan, harus membayar ganti kasus korupsi sebesar 3 juta lebih dolar Amerika. Dan pada kasus Masjid Sriwijaya sebesar 4 miliar rupiah lebih. Bila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan, maka harta benda terdakwa Alex Nurdin akan disita. Namun bila nilai hartanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, terdakwa harus menjalani pidana tahanan selama 10 tahun. Insinyur Haji Alex Nurdin SH dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Tim kuasa hukum Alex Nurdin menyatakan sangat sedih dengan besarnya tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa juga dinilai sangat zolim dan tidak adil terhadap kliennya, Alex Nurdin, yang telah membangun Sumatera Selatan. Penegak hukum, kita sama penegak hukum, kita menghormati tuntutan. Makanya kita sedih mendengar tuntutan ini dan kita akan semaksimal mungkin melakukan pembelaan. Yang jelas ini gini, dakwaan itu sudah dibacakan, kemudian perlu dibuktikan oleh jaksa dalam persidangan. Fakta-fakta persidangan tidak diindahkan. Ini hanya mengkonfirmasi dakwaan. Tuntutan ini hanya mengkonfirmasi dakwaan semuanya, baik di masjid maupun di PDPDE, hanya mengkonfirmasi dakwaan. Tim kuasa hukum Alex Nurdin berusaha memperjuangkan kliennya dengan maksimal setelah diberikan waktu oleh majelis persidangan untuk melakukan pembelaan terhadap Alex Nurdin pada Kamis minggu depan. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita ke informasi lain. Selama 15 hari, anggota Satpol PP dan Damkar yang bertugas di Kabupaten Oku Timur mengikuti pendidikan dasar di Pusat Latihan Tempur Kota Martapura. Sebanyak 196 anggota Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Oku Timur mengikuti pelatihan dasar untuk menguji fisik dan mental serta menambah keterampilan. Anggota Satpol PP yang sudah terlatih dapat bekerja secara profesional dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan aman dan lancar. Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2022 ini, peran Satpol PP Kabupaten Oku Timur sangatlah penting. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.